Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan NIM F1G1 2006, Hertin Ode dengan NIM F1G1 240, Rafli Saputra dengan NIM F1G1 230, dan Fadila Delawati dengan NIM F1G1 2017. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudari Fadila Relawati dengan NIM F1G1 2017 untuk mempresentasikan program kami ya di mana fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan. Kepada saudari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Relawati dengan NIM F1G1 217. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dan program kalkulator dari kelompok kami. Sebelumnya, untuk penggunaan fungsi, di sini kami menggunakan fungsi if-else yang nantinya untuk pemilihan operasi yang akan digunakan. Adapun untuk jenis fungsi, di sini kami menggunakan jenis fungsi no void yang mengembalikan nilai dan jenis fungsi standard library function yang fungsi-fungsinya itu telah disediakan oleh C. Langsung saja, seperti biasa, di awal program kita akan menuliskan arahan preprosesor include, yang fungsinya itu untuk memasukkan file-file header maupun file library ke dalam program. Untuk header yang digunakan di program ini, kami menggunakan header IOStream, conio, dan string. Untuk header IOStream dibutuhkan agar perintah output dan input dapat dijalankan, sedangkan header conio digunakan untuk penggunaan fungsi get agar program tidak langsung tutup ketika dijalankan. Lalu di sini juga ada string untuk tipe data operasi dengan karakter string. Selanjutnya, using namespace standard, yang artinya semua file dan semua fungsi yang digunakan terdapat dalam memori namespace standar. Selanjutnya, integer main, dengan integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat dan fungsi main merupakan program utama. Selanjutnya juga ada di sini tanda kurung kurawal terbuka yang menandakan awal definisi dari fungsi main. Lalu kita masuk ke deklarasi variabel-variabel yang akan digunakan. Untuk variabel yang kami gunakan adalah variabel A, variabel B, dan variabel hasil. Untuk tipe data float untuk bilangan desimal. Dan juga ada variabel operasi untuk tipe data string. Selanjutnya, cout kalkulator inline. Dimana di sini nanti keluarannya yang akan ditampilkan di layar monitor adalah kalkulator. Dengan inline adalah akhir dari baris. Selanjutnya, cout masukkan bilangan pertama. Cout yang berupa output, maka hasil outputnya yang akan ditampilkan di monitor adalah masukkan bilangan pertama. Selanjutnya, chain A. Fungsi chain ini untuk memasukkan data dari keyword yang akan disimpan di dalam variabel A. Selanjutnya, cout masukkan bilangan kedua, di mana hasil outputnya adalah masukkan bilangan kedua. Selanjutnya, chain B, yaitu fungsi chain yang dimana inputannya itu akan disimpan di dalam variabel B. Selanjutnya, cout pilih operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Di sini berarti outputnya atau keluarannya yang ditampilkan di layar monitor adalah pilih operasi perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Selanjutnya, chain operasi. Fungsi chain tadi untuk memasukkan data yang akan disimpan di dalam variabel operasi. Selanjutnya, kita masuk di fungsi percabangan if-else. Di sini aturannya yaitu jika kondisi awal itu bersifat true, maka perintahnya itu akan diproses. Namun, jika bersifat false, maka perintahnya itu akan dilanjutkan ke kondisi lainnya. Untuk program komputer kami ini, kondisi awal dari if adalah operasi sama dengan penjumlahan. Maka, jika kondisi ini terpenuhi ataupun bersifat
true, maka hasilnya sama dengan A tambah B. Dan cout-nya itu adalah, atau keluaran yang akan ditampilkan di monitor adalah hasil penjumlahan A tambah B sama dengan hasil dari A tambah B tadi. Namun, jika bersifat false atau kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke pilihan kondisi selanjutnya, yaitu di sini blok else if dengan kondisi operasi sama dengan pengurangan. Seperti tadi, jika bersifat true, maka hasilnya sama dengan A kurang B. Namun, jika bersifat false, maka akan dilanjutkan lagi ke kondisi pilihan selanjutnya, yaitu else if operasi sama dengan pembagian. Sama halnya seperti tadi lagi, jika true, maka hasilnya sama dengan A per B. Dan yang dicetak atau hasil outputnya itu yaitu hasil pembagian A per bagi B sama dengan hasil tadi. Namun jika false, maka akan dilanjutkan lagi ke pilihan kondisi selanjutnya dengan blok else if, di mana kondisinya operasi sama dengan perkalian. Jika true, maka hasilnya sama dengan A kali B. Namun jika false, maka akan menuju ke blok terakhir yaitu else, di mana else ini merupakan pengecualian dari keempat kondisi ini. Yang artinya, inputan atau perintah yang diberikan itu selain dari 4 kondisi ini, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Di mana jika kondisi ini terjadi, maka cout atau keluarannya nanti yang akan ditampilkan di monitor adalah operasi Anda salah. Lalu di sini ada fungsi get untuk menghentikan proses berjalannya suatu program. Lalu return 0 untuk mengembalikan nilai. Dan terakhir di sini ada juga tanda kurung kurawal tertutup yang menandakan akhir definisi dari fungsi main sebelumnya. Untuk lebih jelas, saya akan memberikan contoh hasil running dari program tersebut. Di sini terlihat kalkulator, lalu perintah masukkan bilangan pertama. Misalnya di sini kita masukkan saja 21, lalu enter. Muncul perintah kedua yaitu masukkan bilangan kedua. Misalnya lagi kita tuliskan 2,1 untuk bilangan keduanya, lalu enter. Pilih operasi perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Di sini misalnya kita isikan penjumlahan, maka selanjutnya jika kita enter, maka output yang keluar adalah hasil penjumlahan 21 tambah 2,1 sama dengan 23,1. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan NIM F1G1 2006 dan Saudara Rafli Saputra dengan NIM F1G1 230 untuk mempresentasikan program selanjutnya, di mana yaitu fungsi untuk mengubah nilai ke huruf dan fungsi untuk mengubah nilai huruf ke bobotnya. Kepada saudara-saudara saya persilakan. Assalamualaikum, saya Rafli Saputra dengan stambuk F1G1 230 dan teman saya Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan stambuk F1G1 206 ingin membahas tentang program yang kami buat. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan fungsi mengubah nilai menjadi huruf serta mengubahnya menjadi bobotnya. Metode yang kami gunakan pada program yang kami buat adalah fungsi if dan else if. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi if dan fungsi else if. Pernyataan if adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. Hal ini dapat memungkinkan kita membuat program yang berjalan secara fleksibel sesuai keadaan dari pengguna dan mesin. Penyeleksian if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan
Conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Ketika mesin eksekusi bertemu dengan penyeleksian if, maka CPU akan memeriksa kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Jika benar atau true, maka perintah yang ada di dalamnya akan dijalankan. Jika salah atau false, maka akan memeriksa pernyataan else if. Jika ada, hal itu dilakukan berulang satu demi satu hingga menemukan kondisi yang bernilai benar atau true. Jika tidak ditemukan, maka akan melakukan perintah pernyataan else. Jika else tidak ada, maka pernyataan if secara keseluruhan akan diabaikan. Untuk cara kerja yang kami buat, saya serahkan kepada Laude Muhammad Ilham Setiawan untuk menjelaskannya lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja program yang telah kami buat. Sebelumnya, di sini kita harus memasukkan command include iostream, kemudian enter dan masukkan command kembali include junior.h, kemudian enter kembali, masukkan using namespace std. Kemudian enter, masukkan integer main. Di sini kami integer main, lalu ditambah dengan dalam kurung, kemudian enter, dan kemudian masukkan kurung kurawal. Setelahnya di antara kurung kurawal tersebut, contohnya bakal seperti ini. Enter. Kemudian diantaranya kita masukkan, maksud saya kita deklarasikan apa-apa saja yang akan kita gunakan pada program yang kita buat. Di sini kita mendeklarasikan pertama char, nama, koma, grade, titik koma. Kemudian ada float yang di dalamnya ada tugas, koma, UTS, koma, UAS, koma, hasil, titik koma. Kemudian enter, beri jarak sedikit, lalu enter lagi. Di sini kita masukkan perintah shout, masukkan nama mahasiswa, titik koma, dan gets dalam kurung nama, titik koma. Maka ketika sudah seperti itu dan ketika di run akan seperti ini. Memasukkan nama mahasiswa, di sini kita hanya perlu memasukkan nama mahasiswa. Kemudian shout lagi, masukkan nilai tugas, kemudian sin tugas. Karena tugas kenapa di sini kita menggunakan sin lalu tugas, karena di float kita sudah mendeklarasikan kata tersebut. Jika seandainya di float tidak kita deklarasikan atau tidak ada kata tugas, maka perintah yang ini tidak akan jalan, akan error, karena di sini seharusnya ada kata tugas. Lalu enter, shout kembali, masukkan nilai UTS, titik koma, kemudian sin UTS. Sama halnya seperti nilai tugas, jika kita tidak mendeklarasikan kata UTS di sini, maka akan error. Kemudian shout kembali lagi, masukkan nilai UAS, titik koma, kemudian kita sin UAS. Kemudian untuk hasil perhitungan dari nilai di sini, yaitu hasil sama dengan dalam kurung tugas tambah UTS tambah UAS balas kurung dibagi 3, maka akan shout nilai akhir mahasiswa, kemudian akan dimunculkan nilainya di sini karena di sini sudah ada perintah untuk memunculkan kata hasil. Setelahnya kita akan mengubah nilai ke huruf dengan menggunakan command if. Di sini kita masukkan command if, kemudian conditionnya yaitu di mana hasil lebih
sama dengan 85 dan hasil kurang dari 100. Kemudian kurung awal, enter kembali, lalu shout. Anda mendapatkan grade A. Kemudian ke kurung awal, lalu enter. Di antara kurung awal di berikutnya kita else if, masukkan kembali lagi kondisinya, yaitu kondisinya adalah hasil lebih besar sama dengan 75 dan hasil kurang dari sama dengan 84. Maka yang akan di-shoutkan adalah nilai Anda mendapatkan grade B. Kemudian kita masukkan lagi comment if, yaitu hasil kurang dari sama dengan hasil lebih dari sama dengan 65 dan hasil kurang dari 74, maka yang akan di-shout Anda mendapatkan grade C. Kemudian ada else if kembali, yaitu kondisinya hasil lebih besar sama dengan 55 dan hasil lebih kecil kurang dari 64, maka yang akan di-shout adalah, atau yang akan muncul, Anda mendapatkan grade D. Kemudian if kembali, di sini sebenarnya bisa dikosongkan, tapi ketika saya mengosongkannya akan terjadi error. Jadi di sini kita melakukan pembatasan atau kondisinya, yaitu hasil lebih dari 1 dan hasil kurang dari 54. Maka yang akan di-shout adalah Anda mendapatkan grade E. Ketika programnya dijalankan akan seperti ini. Ada yang salah. Oke, akan seperti ini. Kita masukkan nama. Contoh, saya masukkan nama saya Ilham. Kemudian enter. Kita akan masukkan nilai tugas seperti yang dijelaskan di sini. Oke, di sini nilai tugas akan saya isi 60. Kemudian enter lagi, maka akan diperintahkan untuk mengisi nilai UTS. Kemudian kita isi angka 70. Dan untuk nilai UASnya sendiri saya akan mengisinya 60. Dan ketika di enter akan muncul seperti ini. Yang akan di-shout adalah ini. Nama, nilai akhir, dan kemudian nilai akhir. Karena di sini nilai akhirnya 64, maka prosedur yang akan dilaksanakan adalah mula-mula akan mengecek jika hasilnya di sini tidak ada, maka akan mengecek di else if berikutnya, yaitu 75 lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 84. Karena tadi saya di sini di komen di hasilnya itu mendapatkan nilai 63,33, maka yang akan muncul itu hasilnya yang ini. Karena ketika komputer mengecek atau program mengecek semuanya di sini dan kemudian yang ada hanya di sini, maka yang akan di-shout ini, Anda akan mendapatkan grade D. Begitu juga seandainya mendapatkan nilai 100, yang akan di-shout yang ini, langsung melakukan shout. Dan jika seandainya kita mendapatkan nilai tidak sampai dengan 54, maka komputer atau program akan mengotomatis meng-shout atau memunculkan kalimat yang ini, Anda mendapatkan grade E. Kemudian di sini mengubah nilai ke bobotnya. Bobotnya di sini kami menggunakan standar kuliah, yang dimana jika A sama dengan 4 itu akan dinyatakan lulus hingga seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, if hasil sama dengan 84 dan hasil kurang dari sama dengan 100, yang akan di-shout adalah kata yang ini. Setelah Anda mendapatkan IPK 4,0 dan di-shout kembali, selamat, Anda dinyatakan lulus. Dan untuk else if berikutnya, yaitu
di mana conditionnya lebih dari sama dengan 75 dan hasilnya kurang dari sama dengan 84, yang akan di shout yang ini, kalimat yang ini. Anda mendapatkan IPK 3,0 dan men-shout kembali, selamat Anda dinyatakan lulus. Dan untuk if berikutnya, kondisinya yaitu hasil sama dengan 65 dan hasil sama dengan 74, maka yang di-shout adalah ini. Anda mendapatkan IPK 2,00, selamat Anda dinyatakan lulus. Dan jika yang muncul adalah nilainya 55 atau tidak sampai dengan standarnya, yang ini akan muncul, selamat Anda mendapatkan IPK 1, Anda dinyatakan tidak lulus. Anda dinyatakan tidak lulus. Dan berikutnya, jika if-nya itu kurang dari 1, lebih dari sama dengan 1, dan hasilnya juga itu kurang dari 54, maka yang akan di-shout Anda mendapatkan IPK 0. Otomatis tidak akan lolos. Seperti ini. Di sini saya mendapatkan nilai akhir yaitu 63. Otomatis saya akan mendapatkan grade D sesuai yang ada di sini. Setelah melakukan pemeriksaan, program akan meriksa masing-masing mulai dari if di atas hingga paling bawah. Nah, karena saya mendapatkan nilai 63, maka yang akan di-shout yang ini seperti yang saya sebutkan tadi. Program mengecek semuanya, dan jika ada yang masuk, maka akan berhenti di situ, di sini. Dan untuk berikutnya, bobotnya, karena saya mendapatkan grade D dan nilainya juga 63, maka yang di-shout itu adalah IPK 1. Nah, jika seandainya nilai tugas kita rata-rata 100, yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, terus bagaimana jika nilainya lebih dari 100? Contohnya seperti ini. Nah, tidak akan memunculkan tidak dapat diubah nilai tersebut ke nilai huruf dan bobot, karena kita sudah melakukan pembatasan untuk nilai A sendiri itu hanya sampai kurang dari sama dengan 100, yang dalam artiannya jika lebih dari 100 maka tidak akan ada yang muncul, tidak akan ada grade yang muncul. Sama halnya jika di sini kita mendapatkan nilai 0, karena di pembatasan if yang belum bawah yaitu untuk grade E sendiri hanya lebih dari sama dengan 1. Kalau di sini kita menuliskan lebih dari sama dengan 0, maka yang akan di shout itu adalah ini, grade. Anda mendapatkan grade E, dan kemudian Anda mendapatkan IPK 0, tapi kelompok kami melakukan pembatasan hanya lebih dari sama dengan 1. Nah, lalu mengapa jika hal itu terjadi? Hal yang tersebut terjadi jika nilainya itu lebih dan kurang dari 1, tidak akan memunculkan grade, karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak melakukan pembatasan pada else if berikutnya.
kita bisa menggantinya dengan if hasil kurang dari sama dengan 0, itu seharusnya munculkan bisa seperti ini ya, seperti ini. Oke. Hasil lebih kurang dari sama dengan 0. Aduh, kurang awal lagi, enter, lalu masukkan di sini shout kemudian nah jika di running akan seperti ini. Aduh, wait. Akan munculkan kalimat error karena di sini kita selalu melakukan pembatasan. Jika tidak dilakukan pembatasan maka tidak akan muncul komen seperti itu. Sama halnya jika kita melakukan if di sini. Seandainya di sini saya mengubahnya if kurang dari sama dengan 200 dan kemudian saya run. 200 ini akan memunculkan Anda mendapatkan grade A, tapi tidak memunculkan Anda tidak dapat diubah. Maksud saya di sini nilai A ini tidak dapat dikonversi menjadi nilai bobot karena untuk di nilai bobot sendiri pembatasannya hanya sampai angka 100. Begitu juga sebenarnya kalau kita mengubah nilai bobot menjadi di sini 200 dan di sini tetap 100, dan jika nilai akhirnya, maka ini yang grade A ini tidak akan di-show. Yang akan di-show itu Anda mendapatkan IPK 4,00. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Begitu pula untuk program-program yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai program yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.